got so motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come. I got 3 old guys to walk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang aplikasi AC Cleaner. Aplikasi jasa AC Cleaner adalah platform yang memudahkan pemilik AC untuk mencari, memesan, dan merawat perangkat mereka dengan efisiensi. Solusi praktis ini tidak hanya memberikan kenyamanan kepada pengguna dalam merawat AC mereka, tetapi juga memberikan kesempatan kepada penyedia jasa AC Cleaner untuk menjalankan bisnis secara terorganisir dan terjangkau. Dengan antar muka yang ramah pengguna, aplikasi ini memastikan AC selalu berfungsi optimal, menyediakan layanan pembersihan yang mudah dijangkau melalui perangkat Android ataupun iOS. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang solusi pengembangan. Dalam model pengembangan sistem kelompok kami, tugas ini menggunakan beberapa model, yaitu pengembangan aplikasi mobile, panduan perawatan AC, jadwal perawatan terjadwal, notifikasi perawatan, database informasi AC, keamanan data, pengembangan lanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat program. Dengan memanfaatkan akses pada pelanggan yang lebih luas, tukang AC bisa meningkatkan pendapatan dan mengembangkan bisnisnya. Penjadwalan yang teratur memungkinkan teknisi mengelola jadwal dengan efisien. Sementara ulasan positif meningkatkan reputasi mereka dan menarik lebih banyak pelanggan. Aplikasi ini memberikan keunggulan dengan notifikasi pemesanan dan pemantauan histori, memungkinkan pelanggan yang lebih personal dan terorganisir. Ini semua membuat teknisi AC menjadi lebih profesional, efisien, dan sukses dalam bisnis mereka. Penggunaan jasa pembersihan AC merasakan kemudahan akses pada layanan handal dan teknisi terpercaya. Dengan jadwal yang fleksibel, mereka bisa merencanakan pembersihan tanpa mengganggu rutinitas, sambil mendapatkan pemberitahuan, pemeliharaan, dan riwayat pemesanan yang memudahkan pemantauan layanan. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas udara di ruangan, tapi juga menghemat energi dari AC yang bersih. Aplikasi ini memberikan dukungan pelanggan yang superior, menciptakan pengalaman pemberian AC yang lebih nyaman. Kelebihan aplikasi AC Cleaner: 1. Kemudahan akses, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menemukan layanan perbaikan AC terdekat dan memesan layanan dengan cepat. 2. Transparansi informasi, memberikan informasi lengkap tentang layanan yang ditawarkan, termasuk ulasan pengguna, harga, dan jadwal layanan. 3. Pilihan terpercaya, memungkinkan pengguna untuk memilih layanan yang terpercaya berdasarkan rating dan ulasan dari pengguna lain. 4. Pemesanan online, memberikan kenyamanan dalam memesan layanan tanpa harus melakukan panggilan telepon atau kunjungan langsung. Kekurangan aplikasi AC Cleaner: 1. Keterbatasan layanan, bisa saja terjadi keterbatasan dalam jangkauan layanan, terutama di daerah yang tidak terlalu padat atau daerah terpencil. 2. Kualitas layanan bervariasi. Kualitas layanan dari penyedia layanan yang terdaftar bisa bervariasi, tergantung pada individu atau perusahaan yang menyediakan layanan tersebut. 3. Ketergantungan teknologi. Penggunaan yang kurang terbiasa dengan teknologi mungkin menghadapi hambatan dalam menggunakan aplikasi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian sheet maps. Dari tampilan Let's Go, kita masuk ke tampilan login akun. Di login akun ada masukkan email, kata sandi. Dan apabila Anda telah memiliki akun, tinggal masuk saja dan sistem akan membaca bahwa Anda itu sebagai teknisi ataupun pelanggan. Lalu di login akun juga ada lupa kata sandi. Dari lupa kata sandi akan diarahkan ke lupa kata sandi, tinggal memasukkan email lalu kirim, dan sistem akan otomatis mengirim kode OTP atau kode verifikasi. Nanti kodenya dimasukin ke
masukkan kode, lalu konfirmasi, lalu ubah kata sandi, masukkan kata sandi baru, konfirmasi kata sandi, lalu submit. Setelah submit, sistem akan membaca bahwa Anda itu sebagai teknisi ataupun pelanggan. Lalu kembali lagi ke login akun. Dari login akun ada daftar akun. Nanti diarahkan ke daftar sebagai apa kita ingin daftar sebagai teknisi ataupun pelanggan. Apabila kita sebagai teknisi, daftar teknisi ada persyaratan, masukkan nama, email, kata sandi, konfirmasi kata sandi, foto KTP ataupun foto KTP dengan diri Anda, lalu daftar dan langsung menuju ke tampilan buat PIN. Masukkan PIN. Setelah masukkan PIN, Anda akan dituju ke beranda. Apabila Anda ingin mendaftar sebagai pelanggan, persyaratannya yaitu masukkan nama, email, kata sandi, konfirmasi kata sandi, lalu daftar, dan tampilan akan menuju ke buat PIN. Masukkan PIN 4 digit, lalu konfirmasi, akan diarahkan ke bagian beranda, yaitu ada profil, daftar servis, dan pesanan atau chat. Di tampilan profil ada foto profil, riwayat, ganti kata sandi, dan logout. Dari riwayat kita bisa melihat riwayat pemesanan kita, dan apabila Anda ingin mengganti kata sandi, langsung ditampilkan ganti kata sandi. Masukkan kata sandi lama, lalu masukkan lagi kata sandi baru, lalu konfirmasi, dan akan kembali ke dalam profil. Apabila Anda logout, sistem akan mengembalikan kepada tampilan login. Baik, kembali lagi ke tampilan beranda. Di tampilan beranda ada daftar servis. Jadi kita masuk ke daftar servis, menu yang di order yaitu, terus langsung order sekarang, langsung dialihkan ke pembayaran, yaitu metode pembayaran macam-macam seperti lewat bank, terus lalu konfirmasi. Kita bisa melihat alamat saya seperti titik koordinat kita berada di mana, lalu konfirmasi. Setelah konfirmasi ada tampilan transaksi, yaitu masukkan nomor rekening ataupun nomor dana, seperti itu. Konfirmasi, masukkan PIN Anda, lalu order, status orderan sedang berlangsung. Lalu kembali ke beranda. Beranda ada tampilan pesan, yaitu menampilkan chattingan kita dengan teknisi. Baik, sekarang masuk ke dalam tampilan beranda teknisi. Apabila Anda login sebagai teknisi dan daftar sebagai teknisi, di dalam beranda teknisi ada profil, orderan, daftar servis, dan pesan atau chat. Di dalam profil ada riwayat orderan, ganti kata sandi, dompet saya, dan logout. Dan dari riwayat orderan akan dilihatkan riwayat orderan ada berapa atau sisa riwayat, dan ganti kata sandi sama seperti pelanggan. Masukkan kata sandi lama, masukkan kata sandi baru, lalu konfirmasi. Baik, di dompet saya ada tampilan transaksi penarikan. Lalu jika Anda ingin menarik saldo, tinggal tarik saldo, lalu akan menampilkan jumlah yang akan ditarik, nama bank, lalu konfirmasi, lalu masukkan nomor rekening, konfirmasi, lalu masukkan PIN, konfirmasi, transaksi berhasil, penarikan saldo berhasil, ada riwayatnya. Lalu dikembalikan lagi ke beranda. Di beranda juga ada pesan, yaitu menampilkan chat dengan pelanggan. Jadi saya akan menjelaskan muka pelanggan, mulai dari let's go, login, daftar akun, daftar sebagai, buat akun, dan juga buat PIN, dan seterusnya akan saya jelaskan satu persatu. Mulai dari let's go terlebih dahulu. Let's go adalah halaman pertama ketika membuka aplikasi. Lalu selanjutnya klik let's go, kalian akan lanjut ke bagian login akun. Jika kalian sudah memiliki akun, kalian tinggal masukkan email dan juga kata sandi. Jika kalian lupa kata sandi,
kalian tinggal klik saja bagian lupa kata sandi. Kalian akan dilanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu lupa kata sandi. Kalian masukkan email kalian yang sudah terdaftar itu, lalu otomatis kode akan terkirim ke Gmail kalian. Cek Gmail kalian, kan ada kode 4 digit, lalu masukkan kode, klik konfirmasi. Setelah konfirmasi, kalian akan disuruh atur ulang kata sandi dan diminta membuat kata sandi baru. Sudah dibuat, kalian tinggal klik submit, lalu otomatis akan langsung ke bagian beranda. Kita kembali lagi ke halaman login akun. Nah, jika kalian tidak memiliki akun, kalian bisa klik daftar, lalu akan lanjut ke bagian daftar. Kalian bisa memilih ada 2, yaitu sebagai teknisi dan juga pelanggan. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagian pelanggan. Lalu di sini bagian pelanggan disuruh buat akun pelanggan, masukkan username kalian, masukkan email, buat kata sandi dan juga konfirmasi kata sandi. Lalu klik daftar. Buat PIN kalian. Di sini buat PIN 4 digit, lalu klik konfirmasi. Selanjutnya kalian akan langsung ke menu beranda. Ya, di menu beranda ada profil, daftar servis, dan juga pesan. Mulai pertama di bagian profil, yaitu ada riwayat, ganti kata sandi, dan juga logout. Bagian riwayat, untuk di riwayat kalian akan diperlihatkan histori pemesanan Anda, tanggal pemesanan Anda, dan juga nama paket yang Anda pernah pesan. Lalu di bagian ganti kata sandi, kalian diminta masuki kata sandi lama dan juga masuki kata sandi baru. Jika kalian tidak ingat dengan kata sandi lama kalian bisa klik lupa kata sandi. Nanti akan dilanjutkan ke menu halaman yang tadi saya sudah perjelaskan. Tidak perlu jelaskan karena sudah dijelaskan tadi ya guys. Tinggal lanjut lagi. Jika kalian emang sudah hafal, kalian tinggal klik konfirmasi saja, nanti akan kembali lagi ke bagian profil. Nah, balik lagi ke bagian beranda. Saya akan memperjelaskan tentang pesan. Di bagian pesan ini akan otomatis ada yang mengirim pesan, yaitu si tukang teknisinya. Nah, contoh sini Asep, ini teknisi Asep. Nanti otomatis dia akan mengkonfirmasi melalui chatting di menu pesan ini. Lanjut lagi ke bagian beranda. Nah, di beranda kalian bisa langsung klik daftar servis, yaitu misalkan sini contoh cuci AC. Nah, di sini kalian akan diperlihatkan bagian-bagian mana saja yang akan dibersihkan dan juga harganya. Klik order sekarang. Nah, setelah order sekarang, kalian akan dilanjutkan ke pembayaran. Di sini kalian bisa memilih pembayaran kalian, mau Dana, PayPal, ShopeePay atau OVO. Nah, di sini contoh Dana, dan juga kalian jangan lupa masuki alamat kalian, yaitu alamat saya. Ketika masuk alamat, kalian akan diperlihatkan gambar peta itu, kalian klik, lalu kalian akan disuruh menandai lokasi kalian saat ini. Nah, setelah itu kalian juga boleh memasuki alamat detail kalian, yaitu atau patokan gitu ya, kalau udah konfirmasi. Nah, selanjutnya masukkan Dana kalian atau rekening kalian. Nah, masukkan saja, udah gitu. Setelah selanjutnya masukkan PIN akun kalian dan konfirmasi. Dan terakhir adalah orderan. Nah, orderan ini akan otomatis berjalan sesuai si teknisinya itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mockup teknisi. Nah, di dalam mockup teknisi ada halaman Let's Go. Dalam halaman Let's Go itu adalah ketika kalian membuka aplikasi. Nah, itu Let's Go itu adalah halaman pertama ketika kalian membuka aplikasi. Dan lanjut ke login. Di dalam login terdapat menu email dan kata sandi. Jika kalian sudah memiliki akun, langsung masuk. Jika kalian lupa sandi, klik tempat lupa sandi, dan jika belum memiliki akun, klik daftar di bawah dan langsung ke halaman daftar sebagai. Jika kalian klik daftar, kalian akan disuruh memilih sebagai teknisi atau pelanggan. Jika kalian klik sebagai teknisi, kalian akan masuk ke halaman selanjutnya. Jika kalian klik masuk di bagian bawah, kalian akan kembali ke halaman login dan lanjut ke halaman buat akun teknisi. Setelah daftar sebagai teknisi, kalian harus mengisi data diri kalian mulai dari username, KTP, email, password, masukkan foto KTP dan
sini ada tampilan lupa kata sandi. Lupa kata sandi itu ya adalah jika kalian sudah membuat akun dan kalian lupa kata sandi akunan kalian, kalian bisa pencet lupa kata sandi dan akan tampil tampilan lupa kata sandi. Kalian harus memasuki email kalian lalu klik kirim, otomatis kode akan masuk ke email kalian. Lalu akan ada kode masukkan email. Cek email kalian, akan ada kode per digit, lalu masukkan kodenya, klik konfirmasi. Lalu ada atur ulang kata sandi. Setelah konfirmasi kalian akan diminta memasuki kata sandi. Sudah memasuki semua kata sandi, lalu admit. Lalu ada langsung masuk ke halaman Belanda. Di halaman Belanda ada halaman untuk memesan atau lihat profil. Ada juga banner untuk promosi, sedikit berbeda dengan Belanda. Pelanggan hanya saja ditambahkan menu orderan karena untuk melihat orderan hari ini. Lalu ada tampilan pesan, sama saja dengan sebelumnya sudah dijelaskan untuk menghubungi ke admin.